Teman-teman, hari ini kita akan mereview perbaikan perbaikan pendingin mesin pada Panther tahun lama ya ini. Ini adalah Panther apa ini? Panther 25 tahun 97-an. Nah, jadi permasalahannya mobil ini kemarin adalah stasionernya itu goyang-goyang, terus tidak mau langsam, sehingga kalau di starter pagi itu goyang-goyangnya hurak-hurak itu sampai ke bodi mobil, di dalam kabin itu terasa banget. Nah, setelah kita teliti itu nozzle-nya kesemuanya buruk, terus temperaturnya tidak tercapai temperatur kerja. Jadi tidak bisa mencapai temperatur kerja dikarenakan ini tidak ada termostatnya di sini. Mesin ini sebelumnya nggak ada termostat, sehingga temperatur kerja itu tidak pernah tercapai, sehingga ketika dipakai kendaraan ini juga terlalu dingin mesinnya. Dan ini fan-nya, kipas radiator ini juga sudah dimatikan, tidak ada viscofan lagi, sehingga putaran mesin itu selalu sama dengan putaran kipas. Jadi putaran kipas selalu sama dengan putaran mesin karena tidak ada viscofan, mati, sehingga udara itu terlalu kencang ya berembusnya, sehingga temperatur mesin itu menjadi terlalu dingin, tidak pernah panas sama sekali. Nah, kita kali ini belum mengembalikan viscofannya ke kondisi semula, tapi kita lebih memprioritaskan dulu memasang kembali termostat. Nah, tapi masalahnya timbul ketika dipasang termostat itu air radiator itu bocor semua. Jadi radiatornya tidak bisa menerima tekanan ketika temperatur dan tekanan air dalam radiator itu naik, sehingga bocor semua. Bocornya itu melalui pipa-pipa di sini, kropos di outlet ini, housing termostat itu kropos, terus ada juga di oil cooler serta pipa pendingin uli. Kemarin sudah kita fotokan, nanti kita akan tunjukkan gambarnya. Inilah kondisi yang keropos tadi, yaitu meliputi oil cooler, sudah kondisi seperti ini, bocor. Jadi keroposnya ada di sini, ini sudah kita perbaiki, tapi tidak kita ganti, tapi sudah beres insya Allah. Terus, nah ini adalah pipa oil cooler sudah diperbaiki. Terus ini termostat housing, ini juga sudah putus alias keropos. Makanya ini kita ganti. Terus sama ini pipa pendingin uli, ini juga kita perbarui, kita sealer ulang supaya rapat, karena kemarin kita tes tekanan itu langsung bocor seperti ini. Ternyata ketahuan ya, ini air sistem pendinginannya sebelum kita perbaiki kondisinya seperti ini. Nah, kita cari dari dua sumber ini sama ini. Mari kita cari. Nah, ini ternyata radiatornya nggak kuat ya di sini. Radiatornya bocor, nggak layak, harus diservis dulu. Ini seperti ini. Terus mari kita cari sumber yang kedua ini. Nah, ini dari atas. Ini kemungkinan dari water pump ya. Dari water pump. Ternyata banyak sekali yang bocor. Ini terembes. Nah, setelah kita tes menggunakan tekanan 1 bar, itu ternyata yang bocor banyak sekali, yaitu seperti yang di video yang barusan, itu mulai dari radiator bocor, oil cooler bocor, pipa pendingin uli bocor, selang-selangnya juga bocor. Akhirnya itu sudah kita perbaiki dan semuanya sudah tertutup dengan rapat. Dan akhirnya yang bocor-bocor tadi sudah kita remajakan kembali dan mengganti housing termostat, servis radiator, pipa-pipanya juga kita perbaiki. Akhirnya sudah rapat kembali. Dan yang rusak itu sudah kita remajakan kembali, radiator juga sudah kita serviskan. Ini akan kita tes menggunakan radiator tester
untuk melihat apakah dia sudah benar-benar mampu menerima kenaikan tekanan di sistem pendinginannya ketika mesin sudah mulai panas akibat dipasang termostat. Yuk kita mulai. Kita menggunakan alat seperti ini. Ini adalah kit radiator tester kit, gunanya untuk mengecek kesehatan sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan itu bisa dicek kesehatannya menggunakan alat seperti ini. Jadi diberikan tekanan dengan pompa itu sekitar 0,9 sampai 1,1 bar sesuai dengan tutupnya. Kalau sudah tidak ada kebocoran berarti nanti siap dipasang termostat. Ini sudah kita pasang termostatnya. Kita hanya perlu mengecek kekuatan sistem pendinginannya dulu. Radiator ini akan kita beri tekanan 1 bar saja teman-teman, tidak kita tekan 1,1 dikarenakan ini sudah kondisi tua ya mesinnya. Jadi nanti tutup radiator ini juga kita akan ganti dengan ukuran 0,9, tidak 1,1 bar. Dikarenakan apa? Karena kalau tekanannya tutup radiator itu tinggi, otomatis nanti kekuatannya ini, karena ini radiator juga sudah tua, khawatir dia tidak atau kurang awet, sehingga besok ini tutup radiator kita ganti dengan ukuran 0,9 bar. Nah, setelah kita beri tekanan segini, ini akan kita lihat apakah ada kebocoran di sistemnya. Kemarin itu sudah bocor-bocor di pipa pendingin uli di belakang sana. Terus di pipa-pipa ini juga bocor. Terus ini bagian belakang sini pipa pendingin uli juga bocor. Nah, sekarang kelihatan ini sudah aman, nggak ada kebocoran. Yang paling sering bocor itu biasanya di pipa-pipa ini, water pump, terus pipa pendingin uli sama oil cooler biasanya. Tapi mudah-mudahan ini enggak, karena sudah kita tekan begini, ternyata ini sudah tidak kelihatan menetes. Tidak seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin itu bocor semua ya teman-teman ya. Oke, berarti intinya ini sudah siap untuk dikendarai sambil setiap hari dicek apakah ada kebocoran atau enggak. Karena ketika tes di sini ini sudah aman. Panther dari Malang ini kemarin hidupnya goyang banget ya, stasionernya pincang-pincang, goyang-goyang nih. Sekarang sudah selesai. Dari dalam kabin sudah tidak goyang. Kemarin gurak itu. Ini masalah ini bisa selesai dengan meratakan setelan nozzle dan memperbaiki yang kenceng-kenceng itu kita bersihkan, kita perbaiki dan memasang termostat. Jadi mesin itu apabila tidak ada termostat, pada kondisi mesin yang nozzle-nya buruk, itu hidupnya tidak akan enak. Tetapi dengan dipasang termostat, walaupun nozzle-nya kondisinya tidak begitu baik, semisal ada semprotan yang buruk, agak kenceng sedikit, dipasang termostat itu bisa menolong, dan nyatanya hasilnya seperti ini. Nah, setelah temperatur itu bisa naik,
sekarang mesin ini sudah bisa menjadi rata. Jadi termostat itu adalah hal yang vital dalam suatu mesin ya. Kemarin ini tidak bisa dipasang termostat karena begitu dipasang termostat bocor ke semuanya ini. Mulai dari termostat housingnya, pendingin oli, pipa pendingin oli itu bocor semua, selang-selangnya bocor. Oke, ini kita remajakan semua, radiator kita serviskan, selang-selangnya yang buruk kita perbarui, termostat housing kita ganti, dan pendingin olinya yang keropos juga sudah kita benahi. Nah sekarang hasilnya seperti ini. Temperatur bisa naik dengan kondisi nozzle yang kurang begitu bagus, tetapi permasalahannya goyang sama nggak enak kemarin ini sudah selesai. Lihat suaranya seperti ini. Ini semakin panas semakin enak. Ini belum begitu panas, tapi nanti kalau sudah semakin panas ini semakin enak.